Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar Kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini mengenai peraturan Wali Kota Balikpapan terkait protokol kesehatan yang akan diterapkan. Pelanggar akan dikenakan sanksi denda Rp100.000 bagi yang tidak mengenakan masker. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Minggu siang melakukan sosialisasi terkait perwali penggunaan masker. Pemerintah Kota Balikpapan pada hari Senin akan menerapkan peraturan Wali Kota Balikpapan terkait penggunaan masker untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan yang kian meningkat. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan perwali yang akan diterapkan ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker. Sanksi berupa denda Rp100.000 atau sanksi sosial dan mengganti masker sebanyak 19 masker. Ya, jadi perwali kita Senin ini akan kita keluarkan secara resmi ya dalam rangka peningkatan penegakan disiplin protokol kesehatan. Ya, isinya adalah terutama memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan lainnya. Ada 14 objek yang terkena perwali ini. Selain pribadi adalah tempat pusat-pusat pertemuan, toko modern, mall, ibadah, rumah ibadah, lembaga-lembaga kantor itu juga terkena dan akan kalau tidak menjalankan maka bisa kita berikan surat teguran sampai penutupan begitu. Jadi itu juga akan kita lakukan. Tapi yang penting adalah sangat penting adalah kita mendisiplin masyarakat begitu ya, kepada perorangan terutama karena itu yang dirasakan mengapa tiba-tiba angka terkonfirmasi positif di Balikpapan sangat meningkat tajam dalam 1-2 bulan terakhir ini gitu. Berapa dendanya, Pak? Kalau penggunaan masker Rp100.000 ya, atau menjalankan sanksi sosial atau menukarnya dengan masker juga bisa 19 masker begitu. Peraturan wali kota ini dalam 1 minggu ke depan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilakukan sanksi sesuai perwali yang diberlakukan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kuarca Pramuka Balikpapan memberikan akses internet secara gratis untuk kepentingan belajar online di masa pandemi virus corona. Bertempat di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Tengah, Kuarca Pramuka Cabang Balikpapan membuka pojok internet untuk para pelajar selama masa pandemi COVID-19. Pojok internet pendidikan ini memanfaatkan fasilitas Wi-Fi internet yang selama ini ada di Gedung Pramuka Balikpapan. Para pengurus Kuarca Balikpapan pun akhirnya membuka akses internet bagi siswa dan siswi jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat yang tinggal di sekitar Gedung Pramuka untuk bisa mengikuti pelajaran secara online. Pojok internet Balikpapan mampu menampung hingga 10 siswa. Pojok internet Kuarca Pramuka Balikpapan dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mengenai pojok pendidikan. Kebetulan di gedung kami kan punya Wi-Fi, jadi Wi-Fi ini harus dimanfaatkan oleh orang banyak. Kami langsung menghimbau kepada warga sekitar, siapa-siapa punya anak yang membutuhkan kuota untuk pendidikan silakan datang ke gedung kami dari jam 8 sampai jam 12. Dalam satu hari ada berapa banyak anak yang belajar di sini? Sementara yang dari awal kita buka hari Senin kemarin antara 3 sampai 5 siswa. Mampu menampung berapa banyak pelajar Pak di sini, Pak? Kami sudah menyiapkan 10 meja untuk sementara. Kalau memang lebih dari 10 nanti kita akan bagi
di antara gedung Kuarca dengan Sanggar Pramuka yang ada di Gunung Pasir ini. Jadi ada 2 gedung. Keberadaan pojok internet pendidikan Kota Balikpapan diakui oleh siswa cukup membantu pembelajaran online. Pasalnya, selama ini para pelajar terbebani oleh harga kuota internet yang lumayan mahal. Internet ini membantu nggak, Dek, dalam pembelajaran? Membantu banget. Sudah berapa lama, Dek, belajar di sini? Baru beberapa hari yang lalu. Tahunya dari mana, Dek, ada pojok internet ini? Tahu ya, lihat-lihat aja gitu ada spanduknya. Adek warga mana? Warga situ Telagasari. Telagasari juga. Di sekitar sini ya? Tapi memang selama ini susah ya dapat internet ya kalau nggak ada pojok ini? Susah banget. Soalnya kan masa corona ini juga susah kan nyari uangnya. Jadi susah juga beli kuotanya. Jadi ada ini dimanfaatkan semaksimal gitu ya? Iya, Sehari berapa lama, Dek, belajar di sini, Dek? paling sampai jam 1 Dari jam? dari jam 8. Itu tugas-tugas dari sekolah semua? Iya, dari sekolah semua. Namanya siapa? Felisa Zahra. Pelajar? Felisa Zahra. Sekolah di mana? Sekolah di SMP 3, Kelas? kelas 9. Pojok internet ini rencananya akan terus dibuka selama para siswa masih mengikuti pembelajaran daring akibat pandemi virus corona. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Polda Kalimantan Timur menerapkan protokol kesehatan untuk menyetop penyebaran virus COVID-19. Berikut informasinya. Penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkup Polda Kaltim gencar dilakukan guna mengantisipasi sebaran COVID-19 di areal Polda Kaltim, seperti yang dilakukan pada Selasa pagi. Sejumlah personel Ditpropam Polda Kaltim tampak melakukan protokol kesehatan terhadap internal anggota Polri yang berdinas di Mapolda Kaltim. Tidak tanggung-tanggung anggota polisi yang memasuki Mako Polda Kaltim tanpa menggunakan masker akan dikenakan sanksi push-up. Pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan di setiap satuan kerja dengan memeriksa suhu tubuh anggota Polda Kaltim. Menurut Kapolda Kaltim, sebelum melakukan penertiban protokol kesehatan, terutama penggunaan masker terhadap masyarakat, perlunya anggota Polda Kaltim terlebih dahulu disiplin menggunakan masker di lingkup Polda Kaltim. Kapolda juga meminta agar anggota kepolisian dan masyarakat menerapkan yang namanya 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk penerapan protokol kesehatan di Polda Kaltim seperti apa nih, Pak? Mulai kemarin kita melaksanakan protokol kesehatan untuk lingkungan, itu kita lakukan razia, kemudian kita terapkan pendisiplinan ke dalam dulu. Kemarin dan hari ini. Sebelum kita melakukan pendisiplinan kepada masyarakat, kita harus disiplin diri sendiri dulu. Untuk itulah dipimpin oleh Propos dari mulai hari kemarin sampai sekarang, kita terapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor-kantor Polri. Diharapkan dengan disiplinnya anggota polisi dapat memberi contoh kepada masyarakat untuk rajin menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kawasan padat penduduk di RT 2021 Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah hangus terbakar pada Kamis subuh. 10 unit mobil pemadam dikerahkan BPBD untuk melakukan pemadaman.
Pemukiman padat penduduk di kawasan RT 20 dan 21, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah hangus terbakar pada Kamis subuh sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya akibat hembusan angin yang cukup deras dan juga banyak bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Balikpapan menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk dapat memadamkan kobaran api. Namun kendala yang dihadapi oleh petugas jalur menuju lokasi kebakaran, ditambah dengan adanya pipa gas yang membuat api masih menyala. Dengan kesigapan petugas BPBD Balikpapan, api dapat dikuasai sekitar 1 jam kemudian. Data sementara sekitar 4 rumah yang habis terbakar. Ceritanya kayak jam berapa mulainya? Kira-kira 3:30 lah tadi. Setengah 4. Kasih lampu. Dari rumahnya Jubriansah. Oh gitu. Itu ada orangnya kayak? Ada. Orangnya jualan kan di pasar bawah. Karangjati. Itu apinya dari mana? Dari dapur kah? Dari mana? Nggak mungkin dari dapur. Tapi kayak tiba-tiba ngeliat sudah besar. Sudah besar. Kan aku di bawah ini rumahnya, yang bawahnya. Oh, di bawahnya kayak. Terima informasi jam 3.30 dari masyarakat. Jadi kita bergerak ke TKP daerah Karangjati ini ya. Cuma untuk situasi jalur ini agak sulit ditempuh, kendala kita seperti itu. Walaupun kita lihat lebih daripada 10 unit yang ada di TKP untuk mengantisipasi api ya, baik dari atas maupun ke bawah. Tapi beberapa rumah masih terlihat terbakar. Di samping itu memang api juga masih hidup karena adanya jaringan gas itu ya yang tidak berkatup otomatis mungkin. Jadi masih ada titik-titik api yang perlu dipadamkan. Demikian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab utama masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. 2 kawanan pencuri sepeda motor dan HP dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan. Bahkan aksi kedua tersangka sempat terekam kamera pengawas. Beginilah detik-detik 2 kawanan pencuri AR 24 tahun dan GL 25 tahun melakukan aksi perampasan sebuah ponsel terhadap bocah perempuan yang terekam oleh kamera pengawas di kawasan Kilo 11 Karangjoang, Balikpapan Utara pada pertengahan Agustus lalu. Saat diamankan Satreskrim Polresta Balikpapan pada tanggal 20 Agustus lalu, diketahui 2 tersangka dikenal sebagai spesialis pencurian HP dengan cara merampas dan mengincar sepeda motor yang terparkir. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil amankan barang bukti berupa 2 unit HP dan 1 unit sepeda motor yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Mereka ternyata juga melakukan perampasan handphone. Salah satunya yang terjadi di Kilo 11 ya, yang videonya sempat viral dari CCTV, di mana pelaku ini mengambil handphone dari seorang anak yang sedang bermain-main handphone di depan rumahnya. Dari pelaku dapat kita amankan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah 1 unit sepeda motor jenis Vario warna putih. Kemudian 1 buah handphone merek Advan dan 1 unit handphone merek Vivo. Sementara itu, tersangka mengaku hasil penjualan HP digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat-obatan terlarang.
sambil duduk di belakang mobil, dipapasnya gitu, main HP. Modus tuh begitu kan, ngambil HP kan? Kamu rampas gitu ya dari tangannya ya? Teman saya begitu merampas HP, saya langsung nyalakan motor. Saya joki, dia rampas handphone itu. Berapa orang sering kamu gitu kan? Cuman satu itu aja anak. Yang ketahuan? Iya. Yang ketahuan ya? Habis itu dari mana kamu? Ya. Pas mau kemana kamu itu ngelihat anak? Itu menuju ke Kilo 9 pasar malam. Mau pulang, ke pasar malam. Handphonenya kamu jual? Handphonenya jual berapa? Di kerangannya 1 juta. Uangnya buat apa? Uangnya itu buat keperluan, ada makan juga, ada buat obat-obatan juga. Kedua tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat, tersangka mencuri emas majikan dan digadaikan oleh tersangka. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat pada 19 Agustus 2020 setelah melakukan aksi pencurian emas di rumah sang majikan di waktu yang sama. Pelaku diamankan di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari rumah sang majikan di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Sejumlah perhiasan emas oleh pelaku sudah habis digadaikan dengan hasil gadai sebesar 7 juta rupiah. Saat dibekuk, polisi juga menyita surat gadai dan kepemilikan barang sebagai barang bukti. Sore ya, jam 5 lah, jam 7, jam 5 sore, si Rimba kita ambil ke sini, kita interogasi dan mengakui perbuatannya bahwa dia telah mengambil perhiasan Ibu Jumriah si pelapor pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 7.30 WITA dengan cara mengambil perhiasan yang ada di dompet yang disimpan di laci almari di kamarnya si korban. Kemudian perhiasan dibawa, selanjutnya digadai di pegadaian. Uang hasil pegadaian digunakan untuk kebutuhan biaya hidup si pelaku ini sehari-hari bersama anaknya. Uang pengadilannya berapa? Uang pegadaian sekitar 7 juta. Status pelaku Pak di tempat korban apa Pak? Status pelaku adalah asisten rumah tangga. Sudah berapa lama bekerja? Sudah berapa lama bekerja di sana? 2 bulan aja. 2 bulanan. Sementara itu, tersangka Rima mengakui pencurian yang dilakukan dengan cara naik ke lantai 2 dan membuka lemari di dalam kamar sang majikan. Kan terkadang dia sering nggak ada, anaknya kan dititip saya. Saya naik ke, kan rumahnya 2 lantai, saya naik ke atas di kamarnya. Mbak Dongkol tuh orang sering dimarahin kah? Enggak, saya Tadi katanya mau minta sama suami tapi tidak dikasih atau gimana sih? Oh enggak lah, ada urusan memang mau bantu suami kemarin kan karena duluan suami di dalam. Suami di penjara juga? Iya. Di sini juga? Narkoba udah di rutan. Berapa kemarin digadaikan Mas ya? Sekitar 7 juta. Uangnya habis. Uangnya dipakai buat apa aja? Iya, untuk hidup. Untuk apa? Hidup.
bayar macam-macam. Kamu tahu tempat penyimpanannya memang sudah kamu Incar lihat? atau Enggak sih, saya memang ya anu aja pas buka ya ada langsung itu gitu. Waktu itu nggak ada orang berarti ya? Nggak ada, cuman saya sama anaknya yang saya temani juga kecil-kecil. Oleh polisi, tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua pengedar narkoba di kawasan Balikpapan Barat dibekuk Reskoba Polresta Balikpapan. Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda. Dua orang tersangka pengedar narkoba dengan tangan terborgol digiring petugas kepolisian Res Narkoba Polresta Balikpapan pada Selasa siang. Kedua tersangka ini dibekuk di dua lokasi yang berbeda di Jalan Sultan Hasanuddin Balikpapan Barat dan Jalan Walter Monginsidi Margamulyo Balikpapan Barat. Pengungkapan peredaran gelap narkoba di kawasan Balikpapan Barat berawal dari informasi masyarakat bahwa di kawasan Jalan Hasanuddin Karyangau Balikpapan Barat sering terjadi transaksi narkoba. Tim Opsnal Reskoba Polresta Balikpapan dengan cepat bergerak dan berhasil membekuk tersangka SY alias Pak D dan ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu sebanyak 23 paket sabu dengan berat 21,39 gram. Dari hasil pengembangan, polisi juga membekuk JN alias Pesut, ditemukan sabu sebanyak 1 paket plastik bening dengan berat 8,24 gram. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp1.050.000 hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Personil opsional Satres Narkoba Polresta Balikpapan dapat mengamankan seseorang bernama inisial SY, usia 40 tahun, yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Yang mana barang bukti yang bisa diamankan berupa 23 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 21,39 gram. Serta ada juga dompet kecil warna merah, 1 buah sendokan terbuat dari sendokan plastik warna merah, 1 HP Nokia, kemudian plastik, dan juga uang Rp150.000 seperti yang kita gelar pada saat ini. Nah, setelah ditangkap dan diintegrasi oleh petugas, mengaku bahwa barang bukti ini dibeli dari saudara JN. Saudara JN ini berusia 37 tahun. Nah, didapat saudara JN ini dari integrasi juga barang dibeli dengan harga Rp14 juta. Akhirnya diadakan pengembangan oleh tim Opsnal dan tidak terlalu lama saudara JN ini bisa diamankan pada pukul 19.30. Saudara JN ini dapat diamankan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3,5, nomor Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, tepatnya di sebuah penginapan. Tambal ban, Bang. Ya. Kenapa mau jualan sabu, Bang? Ya, untuk bayar utang. Bayar utang? Iya. Utang apa, Bang? Ya, bayar utang lah ya. Utang judi apa utang online? Utang lain. Pakai juga, Bang? Jarang-jarang. Berapa kali ngambil barang sama dia? 4 kali. Berapa aja? Utang 4 3. Bang, sekali nominalnya berapa aja? Sekali ngambil berapa dapat, Bang? Sekali ngambil. Untung berapa, Bang? Untungnya 500-600 per gram. Enggak. Semua. Abang itu edarkannya kemana aja, Bang? Ada kan anak, Mas?
Nah? Ada anak remaja nggak? Pelajar? Tidak ada. Menyadarkannya ke lingkungan sekitar, Pak? Ke para pekerja juga. Pekerja juga. Pekerja apa, Bang? Sopir-sopir itu. Kedua tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini diganjar dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Balikpapan sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.